jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP yang berbahagia dan saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberi kesehatan, meskipun Kota Blitar ini naik level dari level 1 ke, itu naik ya Pak, level 1 ke level 2 itu naik ya, kan turun ya. Jadi ke level 2 sesuai dengan Inmendagri nomor 10 tahun 2022. Sekali lagi saya terima kasih atas kerjasamanya selama ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kepala sekolah yang telah berupaya melaksanakan protokol kesehatan di satuan pendidikan dan melaksanakan tugas-tugas kita selaku pendidik dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan kita yang bagaimana untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak didik kita. Perlu kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan yang aturan kemarin, kita masih diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, sesuai dengan Inmendagri nomor 10, karena kita masuk level 2, kalau kita hubungkan dengan SKP 4 Menteri, bahwa termasuk juga dengan SE dari Kemendikbud nomor 2 tahun 2022, bahwa kalau kita di level 2, maka kita bisa melakukan diskresi, pemerintah daerah bisa mendiskresi dengan pembelajaran 50%. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kami berkoordinasi dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota Blitar, kemudian koordinasi dengan Satgas, yang intinya adalah bahwa kondisi yang ada saat ini adalah tren penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Blitar ini menunjukkan tren naik. Nah, dari regulasi-regulasi yang ada, kemarin kita sebenarnya sudah melakukan, yaitu kalau misalkan terjadi kasus itu harus bagaimana, dan alhamdulillah kemarin teman-teman sudah melakukan sesuai dengan SOP, kalau misalkan itu harus ditutup, bukan ditutup, tapi dilakukan pembelajaran daring di satu kelas atau mungkin persatuan pendidikan, itu sudah sesuai dengan SOP. Nah, terkait dengan hasil rapat koordinasi kami kemarin dengan Ketua Satgas, juga dengan Kepala Kadinkes, dengan Sekretaris Satgas COVID, Pak Kepala Kesbang, itu disepakati karena kondisi yang ada di Kota Blitar dengan adanya tren yang ada di satuan pendidikan itu beberapa yang ada siswa-siswi kita yang terkonfirm, Bapak Ibu guru kita yang terkonfirm. Nah, untuk mengantisipasi dan memutus penyebaran COVID ini perlu dilakukan langkah-langkah diskresi untuk sambil kita lakukan evaluasi. Karena kalau tidak kita lakukan nanti kalau misalkan kita loskan, ini juga jadi masalah. Karena yang dipertaruhkan ini adalah keselamatan dan kesehatan anak-anak bangsa kita, dan juga yang tidak kalah pentingnya juga Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan, termasuk Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, kemarin diputuskan bahwa perlu ada langkah, yaitu nanti ke depan, mungkin hari ini, itu akan terbit surat dari Satgas yang perlu kita lakukan dan harus kita ikuti agar kita bisa mengantisipasi penyebaran COVID itu sambil dievaluasi. Nah, untuk sementara ini karena kita sambil menunggu dan
istilahnya ini sebenarnya juga dikembalikan lagi ke kebijakan di masing-masing instansi. Kalau misalnya Kemenak, ini saya juga barusan koordinasi dengan teman-teman Kemenak, mungkin langkah kita sama, jadi termasuk nanti yang di cabang dinas nanti juga sudah dikomunikasikan bahwa untuk mengantisipasi penyebaran secara makro di Kota Blitar, yaitu nanti yang kita lakukan tidak hanya di TK, SD, SMP saja, tetapi di satuan pendidikan yang lainnya, yang di luar dinas pendidikan. Karena ini nanti memerlukan satu kesatuan. Sebagai contoh bahwa misalkan ada kakaknya yang SMA atau madrasah, atau saudaranya di madrasah sanawiyah, kemudian ada adiknya yang di sekolah dasar, ini kan juga, atau mungkin ada yang di TK atau di PAUD, ini juga mengantisipasi terkait dengan hal tersebut. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, selain yang ada di satuan pendidikan yang kemarin dengan dilakukan beberapa tracing dan sebagainya, itu muncul, tapi belum bisa dikatakan itu klaster sekolah, karena ini perkembangannya kita juga tidak tahu. Jadi di beberapa kantor OPD yang ada itu juga ada beberapa yang terindikasikan terkonfirm COVID. Sekali lagi, ini bukan harus kita menjadi takut, tidak, tetapi kita ini dalam rangka antisipasi yang tetap dilakukan kontrol. Ini sulit bagi saya, kami yang ada di jajaran dinas pendidikan untuk melakukan kebijakan ini, karena kita pahami bersama bahwa pendidikan itu akan lebih optimal dan maksimal jika kita lakukan secara pembelajaran tatap muka langsung. Kalau daring itu dari sekian persen, dari 100% mungkin yang bisa kita lakukan untuk, kalau mengajarnya mungkin bisa, tapi konteks untuk pendidiknya, penanaman nilai-nilai karakter itu sangat sulit. Jadi kalau kita yang ada di insan pendidikan, ini juga merupakan buah si malakama, jadi kita dihadapkan oleh dua sisi, kita harus memberikan pembelajaran, pendidikan, di satu sisi secara kesehatan, ini juga perlu juga kita pikirkan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi nanti rencananya setelah pasca ini nanti, tolong panjenengan semua sudah mempersiapkan, karena akan direncanakan bahwa untuk pembelajaran yang ada di Kota Blitar dilakukan secara daring mulai tanggal 17 Februari sampai 2 Maret 2022. Jadi 14 hari. Nah, ini dalam konteks menekan penyebaran dan sambil kita evaluasi. Nah, nanti untuk tanggal berikutnya, setelah kalau misalkan nanti perkembangannya dan menurut dari tim Dinas Kesehatan dan Satgas itu dirasa mungkin kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka lagi, apakah nanti langsung 100% atau nanti bertahap 50% dan sebagainya, nanti kita akan sampaikan, kita rapat koordinasikan lebih lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu saya sampaikan, ini kalau untuk yang sekolah baik negeri swasta, ini yang melakukan pembelajaran daring adalah siswanya, jadi yang belajar dari rumah adalah siswanya. Sedangkan untuk yang sekolah swasta, gurunya ini saya kembalikan kebijakan daripada yayasan, karena aturan apakah nanti Bapak Ibu guru bekerja dari sekolah atau mungkin bekerja dari rumah itu saya kembalikan ke yayasan. Akan tetapi untuk yang satuan pendidikan yang negeri, yang di bawah yang di bawah binaan pendidikan di sekolah negeri, itu mengikuti surat edaran yang sudah ada. Jadi surat edarannya adalah tetap melakukan pembelajaran di sekolah melalui daring. Jadi karena aturannya, surat edarannya sudah berbunyi seperti itu. Kecuali
kalau misalkan yang bersangkutan itu memang ada terkendala, misalkan sakit dan sebagainya. Kalau pun toh misalkan pada saat ini ada yang terkonfirm misalkan, itu yang bisa memberikan rekomendasi yang bersangkutan harus misalkan isoman atau tidak itu surat dari yang berwenang. Jadi kepala puskesmas atau yang berwenang. Jadi intinya yang bisa isoman itu adalah yang mendapat surat dari instansi yang berwenang. Sedangkan yang lainnya pada saat menunggu tracing dan sebagainya, selama itu tidak ada surat dari itu, dari yang berwenang, maka yang bersangkutan wajib untuk melakukan bekerja dari istilah ceklok di sekolah seperti itu, dan mungkin melaksanakan tugas-tugas di sekolah. Kecuali kalau sudah positif itu harus dilakukan itu. Dan mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah yang di sekolah negeri, ini tolong juga selalu berkoordinasi dengan puskesmas setempat, agar kalau misalkan nanti terjadi itu harus diisoman, maka segera jenengan berkoordinasi untuk mendapatkan surat keterangan dari puskesmas agar teman-teman kita itu bisa bekerja dari rumah. Karena surat edarannya dari sekretaris daerah itu seperti itu. Jadi kita semua wajib, sama seperti yang ada di Dinas Pendidikan ini juga begitu. Pada saat ada yang harus isoman itu juga harus ada surat keterangan. Mungkin seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi ini sesuatu yang sulit dan tapi harus kita lakukan agar nanti ini bisa berjalan dengan baik. Harapan saya nanti Bapak-Bapak pengawas, Ibu-Ibu Korik juga memantau perkembangan. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, mohon meskipun selama pembelajaran daring kami menyediakan aplikasi, bukan aplikasi ya, jadi dari Google apa itu namanya? Google Form yang tolong diisi kalau misalkan ada kejadian mungkin siswa panjenengan, Bapak Ibu guru, ini segera disampaikan ke Google Form itu untuk kita lakukan lacak. Jadi saat ini kami juga sudah menerima ada beberapa data yang nanti kalau misalkan ada terjadi sesuatu ini juga sebagai data kita. Dan data kita ini diperlukan sebagai dasar kita nanti mengambil keputusan selanjutnya. Karena ini nanti selama 14 hari ke depan ini akan kita lakukan evaluasi apakah nanti bisa dilanjut dengan tatap muka terbatas atau seperti apa, kita sambil menunggu perkembangan selanjutnya. Mungkin itu Bapak Ibu, sekali lagi untuk poin hari ini, yaitu bahwa daring untuk pembelajaran yang ada di satuan pendidikan yang di bawah lingkungan Dinas Pendidikan, itu dimulai melakukan daring mulai tanggal 17 Februari sampai 2 Maret sambil menunggu info lebih lanjut surat dari Satgas. Tetapi ini harus sudah dilakukan karena tanggal 17 itu besok gitu Pak ya. Jadi kalau sekarang tidak kita sampaikan, besok jangan siswanya masuk nanti malah bingung. Maka kita sampaikan itu. Jadi sekali lagi segera koordinasikan dengan orang tua murid, sampaikan bahwa daring ini dilakukan untuk antisipasi penyebaran lebih lanjut dan sambil evaluasi dari Satgas dan Dinas Kesehatan terkait dengan tren naiknya penyebaran COVID yang ada di Kota Blitar. Perlu saya sampaikan, ini rumah sakit juga sudah mulai bertambah penderitanya. Moga-moga kita semua diberi kesehatan. Dan nanti saudara-saudara kita yang mungkin hari ini masih sakit, kita doakan segera cepat sembuh agar bisa beraktivitas, dan mungkin masyarakat yang ada di kita ini juga kita doakan sehat semua. Dan sekali lagi saya ingatkan, tolong prokes, kalau misalkan di ruangan sendiri masker dilepas enggak apa-apa, tapi kalau misalkan dalam satu ruangan seperti Pak Mur ini kan
maskernya kan di dalam sendirian ini, maskernya dibuka. Mohon maaf Pak Ur. Ya, berarti kalau berbicara itu kan tidak sendirian berarti. Mohon maaf Pak Ur. Ini guyon Pak Ur. Sekali lagi, marilah kita saling mengingatkan di instansi kita, di rekan-rekan kita untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atas kurang dan lebihnya. Kami mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk session tanya jawab nanti bisa dipandu Pak Sekdin. Atau mungkin Pak Sekdin ada tambahan. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi arahan dan informasi dari Pak Kadin terkait dengan kebijakan bahwa mulai tanggal 17 besok sampai dengan tanggal 2 Maret itu pembelajaran dilakukan secara daring. Ini poin utamanya adalah demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa ini dilakukan? Karena memang tadi sudah disampaikan tren penularan COVID-19 di Kota Blitar ini bukan lagi merangkak tapi sudah cara Jawa ngetril naik gitu. Jadi deder. Cara Jawa deder sudah sedemikian parahnya sehingga hal-hal yang terkait dengan pembelajaran harus kita putuskan. Sekali lagi mungkin dulu juga sudah pernah disampaikan ketika situasi sudah membaik maka kita harus injak gas sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, dan ketika situasi tidak memungkinkan maka kita harus menginjak rem juga secepat-cepatnya demi kebaikan kita bersama. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sambil menunggu Pak Korwas. Oke. Monggo Bapak Ibu, bila ada hal-hal yang bisa didiskusikan atau ditanyakan kami persilakan bisa raise hand ataupun tulis komen di kolom chat untuk kita bahas. Monggo kami persilakan. Dari mana? Monggo. Ada yang angkat tangan? Monggo. Dari mana tuh? Dewi Setiawati. Langsung Pak, di-unmute untuk disampaikan, monggo. Pak Edi ini. Monggo Pak Edi dari TP Dewi Setiawati, kami persilakan. Padahal cah-cah lekas suwe. Suaranya belum terdengar, Pak. Tidak terdengar. Belum terdengar, Pak Edi. Monggo, mungkin diulangi Pak Edi. Tidak terdengar suaranya. Gimana Mas saya? Mohon maaf Pak Edi, mungkin karena suaranya tidak terdengar mungkin bisa di kolom chat saja. Mungkin ada kendala teknis, monggo di kolom chat saja ditanyakan. Sambil menunggu Pak Edi menulis di kolom chat, mungkin ada yang lain. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Pak Mur ada yang ditanyakan? Monggo Bapak Ibu. Jadi tadi juga sudah disampaikan bahwa yang untuk satuan pendidikan negeri, untuk Bapak Ibu gurunya tetap mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Blitar terkait dengan ASN. Tadi juga sudah jelas disampaikan. Kemudian untuk yang swasta, monggo diserahkan kepada sekolah dan yayasan masing-masing. Dari TK Harapan Bangsa, mohon dibacakan kembali kesimpulannya. Baik, kesimpulannya adalah
mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 2 Maret, pembelajaran dilaksanakan secara daring, Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulan poin pentingnya adalah itu dilaksanakan secara daring, mengingat situasi dan kondisi persebaran COVID di Kota Blitar yang semakin meningkat. Kemudian untuk yang sekolah negeri, satuan pendidikan yang negeri, untuk Bapak Ibu gurunya tetap mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Blitar terkait dengan ASN. Jadi ada poin-poin di situ yang mungkin bisa panjenengan pelajari terkait dengan kewajiban Bapak Ibu guru sebagai ASN. Kemudian yang untuk sekolah swasta diserahkan kepada sekolah masing-masing dan juga yayasan terkait dengan Bapak Ibu gurunya. Kalau siswanya sama semua daring selama 14 hari mulai tanggal 17 besok sampai dengan tanggal 2 Maret. Itu kesimpulannya. Kemudian dari SMP K Yosudarso, kalau Bapak Ibu guru diizinkan masuk sampai berapa jam dalam 1 hari, mohon info. Sekali lagi monggo, kalau untuk swasta diserahkan kepada sekolah dan yayasan masing-masing. Tujuannya adalah sama untuk mengantisipasi persebaran COVID. Oke. Monggo yang lain untuk di-mute dulu biar tidak terjadi noise suara. Kemudian dari TK Al-Hidayah, absen untuk PNS yang ada di lembaga swasta bagaimana? Seperti biasa. Tetap seperti biasa Bapak Ibu, mengikuti aturan yang selama ini panjenengan lakukan, tetap absen, ceklok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian dari TK Dharma Wanita Tanjung Sari, untuk buku pembelajaran anak-anak masih di sekolah. Apakah untuk besok wali murid boleh ke sekolah untuk mengambil buku tersebut? Monggo. Jadi karena memang ini situasinya mendesak, monggo besok bisa mengambil buku, kemudian bisa dilanjutkan dengan pembelajaran daring di rumah masing-masing. Berikutnya, sampun guys sementara. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ada yang didiskusikan, ditanyakan? Sekali lagi Bapak Ibu, ini kita lakukan dalam rangka mengantisipasi persebaran COVID-19 yang menurut informasi dari Dinas Kesehatan dan juga dari Satgas trennya meningkat. Masih rapat. Dan memang harus diputuskan langkah-langkah strategis terkait dengan pembelajaran di satuan pendidikan, dan keputusannya sudah disampaikan Pak Kadin tadi bahwa mulai tanggal 17 Februari besok sampai dengan tanggal 2 Maret itu dilaksanakan pembelajaran secara daring atau PJJ. Sekaligus selama masa 14 hari tersebut monggo satuan pendidikan untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan prokes di satuan pendidikan masing-masing. Kami pun dari Dinas Pendidikan juga akan melaksanakan evaluasi terkait dengan pelaksanaan prokes di satuan pendidikan, juga di instansi kami sendiri di Dinas Pendidikan. Apakah selama ini ada hal-hal yang kurang dan perlu dibenarkan, dievaluasi kembali. Monggo ini kesempatan untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan pelaksanaan. Sambil nanti menunggu perkembangan lebih lanjut Bapak Ibu sekalian. Kalau toh nanti misalkan dalam beberapa hari ke depan ada informasi dari pemerintah pusat maupun dari tim kota, itu nanti akan segera kami sampaikan kepada panjenengan semua langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Ada pertanyaan ini dari TPA Aisyah. Untuk jenjang TPA pengasuhan bagaimana? Oke, monggo dari Pak Kadin bisa.
Terima kasih, ini dari TPA Aisyah, Bustanul Atfal. Jadi yang kita lakukan ini adalah untuk pembelajaran yang di jenjang satuan pendidikan, khusus untuk penitipan anak. Ini tolong dikoordinasikan lagi, nanti dikoordinasikan lagi dengan Satgas, karena kan TPA ini kan bukan konteks pembelajaran ya, jadi konteksnya adalah penitipan anak. Pada saat penitipan anak itu sudah dilakukan prokes misalkan yang sudah sesuai, mungkin kan nggak mungkin kalau anak itu dititipkan secara daring, kan nggak mungkin ya. Jadi ini nanti perlu ada koordinasi lebih lanjut yang terkait dengan TPA. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita mengurangi dampak daripada pertemuan itu sebenarnya. Tapi selama itu bisa dilakukan, insya Allah prokesnya tetap dilakukan, monggo, tapi tetap harus nanti berkoordinasi dengan Satgas ya Bapak Ibu, yang khusus yang di TPA, nanti perlu ada evaluasi dari Satgas. Nanti pada saat kondisinya nanti itu tidak diperkenankan oleh Satgas, ya nanti kita ngikuti saja, karena ini konteksnya penitipan anak, bukan pembelajaran. Karena kalau pembelajaran ini kan klasikal, kalau penitipan anak mungkin bisa jadi diatur sedemikian rupa, misalkan kalau bahasanya satu tempat itu satu anak, kemudian jaraknya juga diatur, itu mungkin kan juga memungkinkan. Tapi sekali lagi harus ada koordinasi dengan Satgas. Selama Satgas itu memperkenankan ya monggo, karena itu beda dengan yang diatur ini kan pembelajaran yang ada di pembelajaran klasikal ya, ini yang kita basis ini adalah pembelajaran klasikal. Tapi TPA tetap berkoordinasi dengan Satgas, dan sekali lagi mohon komunikasi dengan koordinator penilai yang ada di masing-masing wilayah. Jadi khusus PAUD yang KB itu juga bagian daripada TK ya. KB TK itu masuk di aturan ini. Jadi daring kalau KB ya. Tapi kalau yang TPA ini nanti perlu ada koordinasi yang lebih lanjut. Karena kemarin saya juga memantau di beberapa TPA, ada yang sudah memang secara prokesnya itu bagus, ada juga yang masih perlu ada perhatian karena kondisinya untuk jaga jaraknya itu juga tidak mungkin, kan tidak mungkin anak bayi terus dikasih masker, itu kan juga tidak mungkin. Nah, itu yang mungkin menjadi pertimbangan. Kemudian kalau misalkan kondisinya anak sakit dan sebagainya, itu harus langkahnya seperti apa, apakah harus dititipkan dan sebagainya, itu perlu ada koordinasi dengan Satgas. Mohon jenengan juga komunikasi yang khususnya TPA Bapak Ibu, yang TPA selalu koordinasi dengan koordinator penilai yang ada di wilayah, juga koordinasi dengan puskesmas yang ada di wilayah. Pada saat puskesmas itu, oh ya ini layak, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau misalkan puskesmas tidak memperkenankan, ya mohon ini nanti ditinjau ulang dulu sambil kita nunggu perkembangan selanjutnya. Mungkin itu Pak Sekdin. Terima kasih Pak Kadin. Mungkin menambahkan terkait dengan TPA, panjenengan juga bisa berkoordinasi dengan Satgas yang ada di kelurahan, Bapak Ibu sekalian. Karena terkait dengan situasi COVID di masing-masing wilayah ini kan berbeda-beda. Monggo bisa berkoordinasi, disampaikan saja kondisinya. Nanti kalau ada masukan ya itu yang panjenengan ikuti dari Satgas kelurahan dan juga koordinasi dengan puskesmas setempat terkait dengan penerapan prokes yang ada di TPA panjenengan. Mungkin itu terkait TPA. Kemudian ini untuk SDI Sukorejo, SDI Islam Sukorejo, tanggal 22 Februari ada agenda pemberian vaksin kedua. Mohon tanggapannya. Tetap dilaksanakan, monggo Ibu, Bapak Ibu dari SDI Islam Sukorejo, karena sudah terjadwalkan. Sama dengan ketika dulu musim libur, jadwal vaksin juga tetap berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan dan tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Monggo Bapak Ibu yang lain.
Dari mana? Belum ada pergerakan atau memang sudah cukup? Kalau memang sudah cukup, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ulangi informasi hari ini bahwa mulai tanggal, ini dari mana ini? Sukorejo 2. Monggo Pak Omar, di kolom chat atau monggo dari Sukorejo 2, mana suaranya atau ditulis di kolom chat? Mbak Mary menyarankan itu dikoordinasikan aja. Ini dari Bu Korle kayaknya. Mohon izin untuk TPA sementara mengikuti aturan yang 14 hari saja. Oke, monggo Bu bisa dikoordinasikan dengan TPA-nya yang ada di wilayah Panjenengan untuk disampaikan kondisinya dan juga plus minusnya ketika menempuh sebuah keputusan. Karena memang tujuan kita tadi disampaikan bahwa ini kondisinya lagi meningkat, kita harus menginjak rem secepatnya. Nathan? Jika di sekolah ada beberapa guru sakit, bagaimana? Kemarin sudah di-share Pak Google Form terkait dengan laporan-laporan tersebut. Monggo diisikan di Google Form tersebut atau Google Sheet yang sudah disampaikan. Kemudian yang berikutnya panjenengan juga koordinasi dengan puskesmas setempat Bapak terkait dengan kondisi yang ada di sekolah. Disampaikan saja kondisinya bagaimana. Kalau memang dari puskesmas diputuskan untuk dilakukan PCR dan tracing, ya diikuti saja. Jadi sekali lagi sekarang kendalinya ada di bidang kesehatan Bapak Ibu sekalian. Monggo dikoordinasikan dengan puskesmas setempat. Kalau di Sukorejo 2 juga puskesmas Sukorejo. Monggo, ini beberapa sekolah sudah melaksanakan hal tersebut Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Jadi kuncinya koordinasi dengan puskesmas dan untuk yang di dinas monggo diisi Google Form yang sudah di-share dari bidang ketenagaan beberapa hari yang lalu. Demikian untuk Sukorejo 2. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau memang sudah tidak ada, mungkin pertemuan kita hari ini bisa kita akhiri. Dan sekali lagi, jika ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, monggo bisa langsung ke bidang masing-masing atau ke kami juga ke Pak Kadis. Insyaallah akan kami tindak lanjuti apa yang menjadi permasalahan di Panjenengan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Panjenengan, waktu Panjenengan untuk mengikuti Zoom kali ini dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Pak Kadin ada closing? Sampun, nggih. Sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Acara hari ini kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.